Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Safira. Saya dari kelas 5 Public Relation A. Dan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori Public Relation. Dan juga saya akan menjelaskan salah satu dari teori tersebut, yaitu teori kumpulan tindakan. Teori ini telah ditemukan dan dikembangkan oleh John Green. Dan teori penyusunan tindakan ini merupakan teori di mana akan digunakan ketika memberikan informasi dan sebagai pengujian cara kita mengatur pengetahuan dalam pikiran dan pengalaman. Sehingga informasi dan akan terbentuk dengan menggunakan juga berdasarkan pengetahuan yang tertata rapi. Hal ini sangat diperlukan agar kita tidak berlebihan atau berbicara di luar topik pembahasan. Karena pengetahuan yang kita miliki sangatlah banyak dan berbagai macam pengetahuan ada di memori kita, sehingga kita tidak sembarangan menggunakan dan mengeluarkan pengetahuan agar kita tidak berbicara di luar topik. Pada umumnya, pengetahuan yang kerap kali keluar dari mulut kita adalah pengetahuan yang sering kita ingat. Hal ini disebut sebagai procedural record atau rekam prosedural. Rekam prosedural ini merupakan sekumpulan hubungan di antara syaraf dalam sebuah jaringan tindakan dan terhubung secara otomatis. Sehingga sebagai seorang public relation perlu adanya penyusunan tindakan atau menyusun pengetahuan yang ada di dalam memorinya. Terkadang seorang public relation mengalami ketergantungan akan pengetahuan yang terkumpul di dalam memori. Dan hal ini adalah penyakit yang dimiliki oleh seseorang informan, sehingga ia akan berbicara keluar jalur. Dan hal itu dapat terjadi dengan tanpa kesadaran kita, hingga kita pernah berbicara, saya sekarang ini lagi ngomong apa ya gitu. Dan tidak ada pengetahuan atau tindakan yang dapat berdiri sendiri, sehingga hal itu dibutuhkan adanya kerjasama antara tindakan dengan kemampuan pengendalian diri secara efisien dan cepat. Hal ini demikian, penyusunan tindakan ini mungkin juga bisa disebut sebagai teori mikrokognitif dan juga karena berhubungan dengan pengaturan kognitif yang sangat spesifik. Dan kali ini saya akan mengambil salah satu contoh dari teori kumpulan tindakan ini adalah contoh dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu misalnya kita melihat seorang teman kita yang tengah berjalan ke arah kita, dan tiba-tiba kita merasa bingung karena kita itu tahu teman kita itu baru saja kehilangan ibunya yang meninggal minggu lalu, seperti itu. Dan Anda membutuhkan kata-kata yang baik atau melakukan sesuatu yang pantas kepada teman kita. Dan bagaimana situasi tersebut akan memicu atau mengaktifkan berbagai catatan prosedural yang terkait dengan topik di situasi di tengah Anda sebagai yang telah Anda hadapi itu gitu, yaitu kematian teman, sapaan, perasaan, bicara, gerakan tubuh dan sebagainya. Dan baiklah, itulah sedikit pembahasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.